Itu aspirasi, itu aspirasi. Loh, kalau aspirasi tidak artinya itu tidak ruang yang disampaikan, sangat interpretatif, Bung. Ya, Bukan, kalau bukan tunggal ini, interpretasinya. kalau tidak disampaikan di ruang-ruang publik, ya ciri itu kedua sudah dari, masuk mempengaruhi dari makar apa? opini. Ciri kedua makar. Dia sudah masuk di dalam mempengaruhi opini yang menciptakan disharmoni yang bisa membelah publik. Enggak. Itu hati-hati yang di Makar situ. itu dia mau menggulingkan kekuasaan. Lah bunyinya kan mau menjatuhkan Gibran kan? Bukan, itu aspirasi ingin memajukan Gibran. Iya, jadi sebagai closing statement pertama bahwa pertemuan Pak Susno dengan Pak Presiden ini kan tadi saya katakan bahwa Presiden Prabowo ini orangnya egaliter, mau mendengar, menerima semua selama gagasan dan kritiknya itu konstruktif bagi bangsa, ya. Dan tadi yang saya katakan ada orang-orang tertentu yang misalnya keluar malah membuat hal-hal yang menciptakan disharmoni, ya. Yang tadi yang kita sudah dengar bersama. Nah, saya mau katakan bahwa setiap pemerintahan, setiap presiden itu punya skala prioritas masing-masing, ya. Mulai dari Soekarno lah sampai hari ini. Termasuk tadi informasi dari Pak Iwan dari Morowali itu kan yang sign kesepakatan dengan IMIP itu kan di zaman Pak SBY sebagai presiden 2013, ya. Masuk ke Pak Jokowi mempercepat semua proses itu. Sekarang di pemerintahan Pak Prabowo itu melakukan evaluasi sistem yang konstruktif sehingga apa yang menjadi aspirasi Pak Iwan tadi bisa lebih baik di pemerintahan ini. Saya pikir itu juga bagus informasi-informasi itu. Nah, jadi sebagai anak-anak bangsa yang punya kepentingan sama, kita tempatkanlah memberi ruang kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang secara luar biasa sudah sangat baik. Indeks Gini rasionya hari ini itu sudah makin membaik, ya. Saya catat dari 0,37 menjadi 0,36 sekian itu peningkatan kesenjangan yang semakin kecil. Kemudian capaian-capaian misalnya dari misalnya yang sudah disampaikan Pak Kodari tadi itu kan semua data-data statistik yang memberikan koreksi terhadap apa yang menjadi program Astacita Pak Prabowo. Dan yang terakhir dari saya, Bung Aiman, ya. Jangan salah, ya, pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah keberlanjutan gagasan visi misi dari pemerintahan Jokowi sebelumnya. Artinya secara jujur kita mau mengatakan bahwa ini masih merupakan keberlanjutan satu sistem secara kolektif. Jadi jangan ada gerakan-gerakan tanpa bola di luar, gerakan-gerakan tambahan yang ingin coba memisahkan duet Prabowo Gibran. Itu saya bilang kecelakaan sekali. Itu menyita energi bangsa ini, menyita energi politik presiden untuk bisa fokus pada hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas program. Jadi janganlah diganggu pemerintahan ini dengan isu-isu politik yang sebenarnya menguras energi. Soal pemaksulan Gibran, soal adili Pak Jokowi, ini semua isu-isu yang tidak konstruktif dan tidak negarawan bagi saya. Saya kira itu aja. Makasih. Bung Ubed, silakan. Ya, saya kira kita mesti lebih objektif juga, ya, melihat kondisi sekarang itu. Bahwa pemerintahan Prabowo dalam 1 tahun memang approval rate-nya melebihi Jokowi dan melebihi SBY. Di tahun pertama SBY hanya 70%. Di tahun pertama Jokowi hanya 75 itu. Di tahun pertama Prabowo 79,9. Itu saya kira data kuantitatif, ya. Tapi saya juga mau mengatakan bahwa justru yang paling buruk di era Prabowo ini dan masih berlanjut dari era Jokowi sampai sekarang itu adalah indeks persepsi korupsinya masih sangat buruk, masih di bawah 40%, 0,37. Jadi itu artinya menunjukkan bahwa nanti ada korelasinya dengan ekonomi. Kepercayaan internasional itu nggak mungkin tumbuh mau investasi ke Indonesia jika tidak berjalannya good governance di Republik ini. Di antara ciri dari tidak berjalannya good governance adalah korupsi yang merajalela itu. Itu satu. Yang kedua, di antara citra negatif terhadap pemerintahan Prabowo juga adalah kalau tadi Bung Kodari bilang bahwa tidak tebang pilih karena mentersangkakan Riza Khalid, meskipun anaknya dan ponakannya sering menikah begitu, menurut saya itu bukan prestasi sih. Karena sampai sekarang Riza Khalid sudah jadi tersangka, tapi belum dipenjara, Mas. Betul nggak? Betul. That's the point. Jadi artinya masih ada PR besar tentang penegakan hukum di era Prabowo ini, kan. Kemudian
soal lain, apakah Prabowo mampu kemudian menggeser oligarki itu? Ini perkara yang sangat sulit. Karena menurut saya pada diri Prabowo dan keluarganya juga ada persinggungan dengan oligarki. Ini problem. Ya, mungkin kita bisa cermati dari adiknya misalnya. Kan misalnya begitu ya. Apakah Prabowo mampu mengatasi ini? Saya kira saya masih cukup mungkin 50-50 ya. Antara ya dan tidak begitu. Ya karena betapa sulitnya untuk itu. Nah, oligarki ini berbahaya, tumbuh berkembang berbahaya itu memang harus kita akui di penghujung akhir kekuasaan Joko Widodo. Ya, karena ya kalau kita baca di banyak buku ya, termasuk buku oligarkinya Jeffrey Winters, itu yang berbahaya di oligarki itu adalah ketika dia intervensi terhadap keputusan-keputusan politik. Dia tidak hanya kemudian yang dia sebut sebagai... Anda bisa berikan contoh realnya nggak? Contoh realnya adalah misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Yang kemudian diteliti bahwa itu dilahirkan oleh 12 orang dalam tanda petik. Oligarki. Dan itu lahir dari eksekutif usulannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan itu berjejaring dengan oligarki. Artinya oligarki menggunakan instrumen untuk kemudian merubah undang-undang itu. Ini juga berdampak pada soal tambang tuh. Pada soal tambang, pada semangat reformasi dalam urusan daerah dan pusat itu adalah desentralisasi. Desentralisasi itu bukan hanya di arena politik sebetulnya, juga mendesentralisasi soal kekayaan. Agar rakyat di desa atau di kampung-kampung, kabupaten itu merasakan kesejahteraan, seperti tadi Pak Iwan jelaskan begitu. Jadi agenda desentralisasi ekonomi itu belum berjalan di situ. Nah, maka yang paling tepat dalam soal oligarki itu adalah tempatkan oligarki pada tempatnya. Bahwa mereka memang berada di area bisnis begitu, dan mereka harus tunduk pada hukum. Nah, problem kita Mas Eman adalah hukum diproduksi oleh elit politik. Nah, elit politik ini juga seringkali kong-kali-kong dengan oligarki. Jadi partai politik seluruhnya bertanggung jawab juga terhadap kerusakan republik ini. Ini penting. Jadi kalau mau menata ulang tentang soal tambang dan lain-lain, ini perlu juga kita melihat regulasinya. Nah, regulasi itu ya diproduksi oleh elit politik. Jadi saya kira kita mesti jelas loh soal itu. Dan ini momentum sebenarnya waktu kita untuk berubah gitu. Kalau kita kemudian tidak momentum sekarang melakukan perubahan, saya meyakini kita akan terus stagnan. Pertumbuhan ekonomi ya 5% saja. Mau Prabowo pidato segagah apapun, ya segitu aja. Karena nggak ada perubahan radikal dari pemerintahan ini misalnya. Ngurus pemberantasan korupsi misalnya, saya lihat masih ragu-ragu begitu. Ini perlu clear di situ. Baik, oke. Kemudian yang sebenarnya poinnya mau banyak ini, cuma waktunya sebentar ya. Karena closing statement. Kalau soal ya kita ini memang jadi mengapa isu reformasi polisi itu muncul? Saya kira memang waktunya kita membongkar secara jeli gitu. Jadi kenapa muncul polisi mesti dibawa ke kementerian, itu kan sebetulnya karena banyak pihak yang menganalisis bahwa selama polisi dibawa langsung presiden itu banyak keburukannya. Itu yang terjadi. Yang kemudian polisi merasa powerful karena dia dekat langsung dengan presiden. Sehingga banyak melakukan apapun bahkan sekemauannya presiden. Itu yang kemudian diinterpretasi oleh PDIP yang disebut dengan parcok, dan itu menjadi wacana publik. Partai Coklat itu. Jadi kenapa muncul narasi itu? Karena peristiwa empirik, bukan karena hal lain. Kemudian ya saya kira kita sistemnya presidensial lah. Tadi Bung Boni menjelaskan dan tres politika masih berjalan dengan baik. Tapi dalam sistem presidensial di negara lain juga sebenarnya banyak
polisi yang di bawah kementerian. Jadi memang, tapi ini saya kira narasi ya yang memungkinkan Nanti bisa jadi Bung Boni perdebatan. bisa jawab itu. Oke. Saya baik. kira itu. Baik, makasih. Silakan Bung Boni. Terima kasih Mas Emen. Saya mau rangkum semuanya secara singkat saja. Termasuk tadi Bung Boni, Bung Termasuk Abud nanti. ya. Oke. Pertama ketika Menteri Pertahanan Pak Safri Samsudin mengatakan bahwa Presiden Prabowo menemui oposisi, saya lihat beritanya, saya apresiasi. Ini luar biasa. Saya kan hampir 10 tahun Mas Eman oposisi jalanan terhadap pemerintahan Pak SBY dulu. Belum ada Rocky Gerung tuh. Rocky merapat. Rocky masih ngumpet tuh. Nah, ketika itu tidak pernah itu yang namanya Presiden mau menemui oposisi itu ngobrol. Bahkan ketika saya melapor dengan Citizen Lawsuit, lapor Presiden SBY dan Wapres JK ketika itu ke pengadilan, tidak hadir juga di persidangan kan. Tapi ini Presiden Prabowo menemui oposisi itu luar biasa. Tiba-tiba Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan bukan oposisi, itu tokoh nasional yang kritis. Saya jadi agak menangkap ada nuansa yang tidak enak nih. Apakah dia mau menaikkan kelas dari teman-teman yang bertemu dengan presiden atau ingin melemahkan peran oposisi itu menjadi kelompok yang bagian dari kita lah. Artinya bahwa tidak ada lagi oposisi, kira-kira gitu. Tetapi isu-isu yang diangkat oleh teman-teman di pertemuan itu berdasarkan informasi berita online yang saya baca, semuanya, hampir semua, tidak semua, dikuasai oleh narasi yang sangat positif untuk kepentingan umum. Kita bicara soal penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang. Ada oligarki yang bermain di dalam penguasaan ekonomi politik dan sebagainya. Itu realitas yang terjadi sepanjang masa di hampir semua sistem pemerintahan di dunia ini. Bahkan di Cina, di Republik Rakyat Tiongkok yang menganut sistem komunisme, itu oligarkinya juga kuat. Apalagi kalau kita bicara yang lain seperti Thailand, monarki, bahkan konflik monarki sipil dengan monarki militer di Thailand itu kan selalu memicu upaya kudeta tuh. Begitu juga di Filipina, di Malaysia dan sebagainya dan sebagainya. Nah, artinya bahwa oligarki itu persoalan dan juga ancaman terhadap demokrasi dan terjadi di semua demokrasi dan juga di sistem non-demokrasi. Itu realitas. Nah, tetapi isu-isu macam ini kemudian dipatahkan seketika sore ini oleh konferensi pers kalau nggak salah, yang kemudian memasukkan klausul politik praktis di dalam tuntutan, yaitu memakzulkan Wapres Gibran. Ini kan usulan yang tidak punya dasar konstitusional. Saya merasakan, saya mengerti dengan kekecewaan sebagian rakyat Indonesia dalam pencalonan di Pilpres 2024 yang melibatkan campur tangan di Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi kenapa tidak ketika itu secara total ada perlawanan? Karena setelahnya pemilu berjalan, kita diminta oleh konstitusi untuk menghormati. Siapapun yang menang di dalam pemilu terus dihormati. Dan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran yang memenangkan pemilu adalah Presiden, Wakil Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia harus dihormati. Kalau nggak suka lawan di pemilu berikutnya. Kan gitu aja. Jadi kalau itu diperpanjang, dibawa ke, wah itu seperti mengutip Pak Susno, seperti kata Presiden tuh buang-buang energi, fokusnya kemana. Nah itu yang saya bilang tadi, isunya bagus, tiba-tiba dipatahkan oleh mereka sendiri. Jadi saya hopeless rasanya. Lalu soal kepolisian tadi, soal reformasi, soal reformasi kepolisian tadi itu Mas Obed, kan kalau kita bicara soal integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana terpadu, kita pasti akan bicara soal kepolisian sebagai garda terdepan, penjaga gerbang di dalam sistem peradilan pidana itu, di dalam sistem hukum negara manapun, termasuk Indonesia, karena disitulah fungsi penyelidikan dan penyidikan itu secara dominan itu dijalankan, baru nanti dilanjutkan oleh kejaksaan di dalam tugas pendakwaan yang kemudian diproses oleh peradilan dengan hakim sebagai aktor utamanya. Nah artinya bahwa
dalam konteks ide menempatkan kepolisian di bawah kementerian, itu pasti akan mengganggu seluruh konsep dan cita-cita tujuan teleologis dari integrated criminal justice system itu sendiri. Dan belum lagi saya sudah singgung dari awal, politisasi terhadap penegakan hukum dan pelemahan terhadap peran presiden sebagai kepala negara yang kepadanya institusi Polri bertanggung jawab. Karena ketika presiden sebagai kepala negara kehilangan dasar hukum untuk mengendalikan penegakan hukum, maka presiden akan menjadi korban karena dia hanya berperan sebagai kepala eksekutif pemerintahan. Yang mana di dalam sistem presidensial dengan multi partai seperti Indonesia, presiden punya hak prerogatif seringkali dilemahkan oleh kompromi lintas partai. Maka kepentingan partai-partai koalisi akan mengendalikan dan mengebiri hak prerogatif presiden. Saya mau mengatakan bahwa secara telak presiden dilemahkan di situ dalam konteks penegakan hukum kalau polisi ditaruh di bawah kementerian. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta empirik lainnya justru di negara maju seperti Amerika misalnya, polisian itu di bawah kementerian Department of Justice di antara untuk urusan wilayah federal ya, sipil. Ya, tapi kalau untuk sebagian kasus-kasus tertentu itu ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Nanti bisa dicek. Tidak ada dua kementerian yang kemudian menaungi kerja-kerja kepolisian. Kemudian yang kedua, misalnya Bung Boni sebagai orang yang belajar demokrasi, Saya belajar criminal justice system di Amerika. Saya punya ijazah S2 di bidang public policy, tapi spesialisasinya criminal justice system, dan itu di Amerika. Iya. Dan yang dibilang oleh Mas Obet itu tidak sepenuhnya benar. Iya. Peran kepolisian di sana itu tetap sebagai institusi law enforcement yang mandiri. Dia tidak, maka tidak ada potensi politisasi. Kalau di kita kan problemnya adalah politisasi di segala lini. Maka ketika itu taruh di bawah kementerian, itu sama aja kita membuat penegakan hukum itu udah mati di tempat. Iya, kerja-kerjanya tetap dia independen. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, saya kira perlu diingatkan bahwa sebagai orang belajar demokrasi, ketika ada perspektif yang berbeda, anggap saja itu adalah aspirasi. Ketika misalnya ada teman-teman mengatakan bahwa mereka menginginkan misalnya ya Gibran dimakzulkan, sebagai sebuah perspektif kita dengarkan. Lalu argumennya apa? Jadi perdebatannya pada wilayah argumen. Itu bukan makar. Ya, itu bukan makar, itu aspirasi. Lah, kalau sebagai wacana, sebagai aspirasi ya kita lawan dengan argumen. Jadi menurut saya tidak harus kemudian merespon secara keras begitu terhadap mereka yang kemudian menyampaikan aspirasi. Oke. Iya, kalau aspirasi itu kan harus terwadai dalam sistem perundang-undangan kita ya. Contoh terkait dengan pemaksulan. makar. Pemaksulan itu kan diatur di UUD 45 pasal 7, pasal 7A, pasal 8 ya. Ada proses ya. Nah, misalnya ada pelanggaran misalnya extraordinary crime ya, ada pelanggaran narkoba di situ, ada pelanggaran soal terorisme, ada kalau nggak ada apa-apa Anda mengatakan itu makar. ya kalau misalnya nggak ada aturan yang dilanggar lalu kemudian memaksakan untuk pemaksulan itu kan apa namanya? Itu Sesuatu yang adalah mengancam. aspirasi. Kalau saya paham betul di pasal 7 itu, Itulah yang tadi proses kita bilang. pemajuan itu lewat parlemen. Jadi Ya. kalau kemudian tidak ada bukti empirik bahwa Gibran narkoba, bahwa Gibran melakukan pelanggaran korupsi, ya tidak jadi dimakzulkan. Kan itu sederhana jadi logikanya. gini, Tetapi sebagai mereka sudah pikiran, membangun sebagai aspirasi, dia tidak berhak orang menghakimi aspirasi itu. Ya, bukan Biarkan. menghakimi. Dia membangun sebuah rencana karena gini, ada statement yang mengatakan kita memberi deadline sampai Oktober 2026. Itu bunyi loh di statement itu. Itu banyak, nanti beredar, silakan buka di video-video yang viral. Nah, ini yang saya katakan menciptakan disharmoni dan ikut mempengaruhi publik masyarakat untuk terpetakan di bawah, terpolarisasi. Ini ancaman loh. Kan disintegrasi sosial itu bisa terjadi, bro. Gini. Soal itu. Jadi kita mesti melihatnya secara tenang ya, bahwa itu ada masyarakat yang punya perspektif yang berbeda. Kalau kemudian itu dianggap soal sederhana karena tidak ada bukti empirik, ya biarkan saja, abaikan. Dan itu akan masyarakat terpola, Bung. Jadi gini, di undang-undang KUHP yang lama, termasuk yang dirubah sekarang di undang-undang KUHP yang baru 2023 itu bunyi di situ loh.
ada provokasi yang menciptakan disharmoni dan polarisasi di masyarakat, itu masuk kategori makar loh di KUHP. Enggak. Terus di dalam UUD 45 NRI yang pasca perubahan keempat itu juga bunyi di situ. Coba apa? Mengancam Kategori makar coba. Coba. Dalam undang-undang. Ya, kategori Satu. makar kan bunyi di KUHP itu ya. Iya, satu apa? Satu misalnya menciptakan pengelompokan di tengah masyarakat lewat provokasi dan statement-statement yang bisa terbawa pada arus itu masyarakat ini. Pertanyaan saya, apakah itu provokasi? Lah silakan Bung terjemahkan. Yang Saya menerjemahkan tidak, itu aspirasi. Tadi dengarkan. Itu aspirasi, itu aspirasi. Kalau aspirasi tidak Artinya itu tidak ruang yang disampaikan, sangat interpretatif, Bung. ya, Bukan, kalau bukan tunggal ini, interpretasinya satu. kalau tidak disampaikan di ruang-ruang publik, ya, ciri itu kedua sudah dari, masuk mempengaruhi dari makar apa? opini. Ciri kedua makar. Dia sudah masuk di dalam mempengaruhi opini yang menciptakan disharmoni yang bisa membelah publik. Enggak. Ah, itu hati-hati yang di Makar situ. Bung. itu dia mau menggulingkan kekuasaan. Lah bunyinya kan mau menjatuhkan Gibran kan? Bukan, itu aspirasi ingin memajukan Loh. Gibran. Aspirasi. Makanya sederhana. kalau bicara soal itu perdebatannya Oke, dalam. aspirasi Karena kita harus atau bisa provokasi membuktikan. untuk makar. Kita kembali saat lagi, nanti kita akan lanjutkan.